Do not wash with any other product or garment. Oh mungkin apa? Takut luntur kan? Kelunturan apa gimana? Mana? Do not wash with any other product of garments. Nah, maksudnya jangan lo campur nih. Campur. Oh. Nah, sekarang lanjut ke glove nih, Om. Boleh. Nah, untuk treatment glove tuh sama nggak dengan jaket? Kurang lebihnya sama. Kalau sama, untuk ya? yang memang dia ada kombinasi kulitnya gitu loh. Dari materialnya ya? Material. Balik lagi pasti ke material bahan. Ambil contoh. Boleh. Om Eri, maaf nih. Oke, thank you. Nah, ini kebetulan ini ada beberapa tipe ini ya, beberapa jenis materialnya ya. Oke. Sorry. Nah, ini mungkin. Nah, ini nih gua ambil ini karena memang ini juga yang apa namanya? Salah satu best seller glove nih. Jadi mungkin bermanfaat juga nih buat teman-teman yang punya glove ini ya. Nah, ini kan mostly mesh ya, polyester ya? Iya, ini polyester material bahannya gitu loh. Dan di belakangnya sih memang ini sweat ya, tapi sebenarnya ini sweatnya adalah sweat sintetis dia jatuhnya. Coba kita lihat deh, balik lagi nih ke tetap ke tagnya ya. Ke tagnya kita cek dulu material bahannya. Ini ada label care-nya nggak? Kebetulan ini di sini nggak. Oh, nggak ada lampiran label care-nya ya. Di ininya nih. Ini di sininya sih ada nih. Ada keterangannya nih untuk nih, ini yang di bawah warning nih. Nah, di bagian bawah nih ada nih, Om. Nih, do not wash with any other product or garment. Oh, mungkin apa? Takut luntur kan? Kelunturan apa gimana? Mana? Do not wash with any other product of garments. Nah, maksudnya jangan lo campur nih. Oh. Dicampur sama produk yang lain gitu. Karena ini materialnya bisa luntur dia jatuhnya. Nah, yang ininya ya, yang bagian dalam betul, ya. betul. Di bagian biasanya ini si sintetis sweatnya ini nih bisa luntur biasanya, color warnanya. Kalau dicampur ya, kayaknya yang material ini bisa rawan nyangkut. Betul. Timbul gesekan malah bisa jadi berudul juga. Jadi tetap treatmentnya sendiri ya, terpisah. Betul, terpisah. Nah, ini kebetulan aman banget nih. Karena ini kenapa? Ini kan materialnya sweatnya tapi sintetis. Jadi ini aman. Kalau material sintetis biasanya cukup aman untuk dicuci. Jadi menggunakan base-nya tuh air gitu loh. Jadi aman banget nih kalau mau dicuci, better sih hand wash aja. Kalau untuk material bahan yang seperti ini, karena kalau kita lihat di sini tidak ada sama sekali 100% leathernya atau campuran benar-benar kulitnya, tapi lampirannya adalah sintetis leather. Betul. Jadi ini aman untuk dicuci air atau hand wash lah. Betternya cuci tangan aja itu paling aman banget. Nah, ini lagi dong. Prior to washing, reseal the velcro. Jadi ini kan ada velcro-nya. Betul. Better velcro-nya itu selalu ditempelkan. Pas saat dicuci. Betul. Gitu. Karena dampaknya ini biasanya suka nyangkut-nyangkut nih. Gitu loh, nyangkut-nyangkut mengakibatkan dia kayak benangnya tuh berudul atau ketarik lah. Oke. Jadi pas saat cuci ya ini better menempel di velcro-nya. Ini apa lagi? Do not squeeze it when product is wet. And do not use the dryer. Jadi nggak boleh menggunakan dryer, lo keringin gitu loh, cukup lo biarin. Itu pun juga jangan. Betul. Jadi dibiarkan aja dia kering. Nah, itu balik lagi tuh kayak yang tadi gue sempat lo ada anduk better atau lo kalau ini pakai kanebo deh yang bisa dia meresap gitu loh, supaya memang dia kekeringannya itu berkurang gitu loh. Maksudnya basahnya berkurang. Jadi cukup udah lo gantung aja, lo biarin aja kena angin. Balik lagi nih, jangan langsung direct matahari nih, jangan langsung mataharinya terus nyorot ke lo gantung di luar gitu. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kan dia punya colornya tuh berkurang nanti jatuhnya. Atau ini juga ada nih. Allow wet garment to dry naturally kan? Ya, nah itu dia. On a hanger. Nah, on a hanger. Jadi biarin aja natural aja keringnya gitu loh. Supaya memang dia
punya warnanya juga, menghindari warnanya juga jadi pudar gitu loh. Terus di jaket mungkin tambah angin biar agak cepet nggak apa-apa. Ah, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu aman banget. Kan langsung kena sinar matahari. Betul. Oh, oke. Ya ini memang sayangnya nggak ada logo-logo itu ya. Jadi harus baca nih, nah, makanya nih beli ininya ya mungkin ya nggak perlu disimpan sih ya. Maksudnya paling nggak dibaca dulu biar nanti pas waktu mau ya teman-teman mau perawatan atau mencucinya, tahulah ini do and don't-nya paham. Betul. Better sih dibaca nih setiap kita mau melihat produk, karena kebetulan di sini nggak ada label care. Itu suka males Itu dia. Iya, udah langsung aja ya. Padahal tuh terkadang penting juga sih, karena di sini ada penjelasannya setiap produk. Apalagi Taichi ini cukup jelas banget nih menjelaskan di sininya do atau yang bisa dilakukan dan tidaknya gitu loh. Oh, oke. Nah, untuk untuk yang ini kan ya tadi materialnya apa? Fabric bahan lah istilahnya ya. Ada campuran leathernya, tapi dia leather sintetik. Ya, yang di telapaknya kan telapaknya kayak hampir semua glove-nya sama deh. Nah, ini juga kan sama ya, polyester ini juga ya. Ya, ini juga aman sama gitu. Bisa better di hand wash aja. Oh, hand wash. Direndam pun juga. Direndam better jangan terlalu lama. Kalau mau memang langsung aja, karena kenapa? Ya, di situ udah dijelaskan juga kan tadi. Iya, dicelup-celup. Karena di sini juga dijelaskan kan bisa mengakibatkan dia kan colornya atau luntur gitu loh. Colornya tuh bisa luntur. Nah, better sih ya udah lo cuci langsung aja gitu di hand wash aja, cuci tangan aja. Oke, kalau untuk misalkan ada ya bagian yang kotor nih misalkan. Nah, itu gimana? Boleh disikat atau? Boleh disikat menggunakan sikat yang memang sikat halus ya. Tidak kayak gini nih ya, takutnya nanti bisa berudu juga. Nah, jadi disikat halus aja bagian yang terdapat nodanya. Kalau sisanya sama cuci biasa jaket aja. Tadi, maksudnya pas begitu kotor, treatment yang kotornya dulu, baru better treatment yang kotornya dulu, baru dicuci normal. Oh gitu. Itu menggunakan tangan ya. Nah, tadi ini kan materialnya hampir sama ya? Ya, ini hampir sama. Nah, untuk yang ada leathernya nih, nah ini mungkin ya mostly leather, maksudnya lebih banyak leathernya. Nah ini ya ada leathernya sama fabriknya juga banyak lah ya. Nah ini gimana nih? Nah kalau ini kan ada campuran leathernya gitu loh. Karena leathernya memang tidak istilahnya full, bukan benar-benar full leather. Di sini sih coba saya lihat dulu lampirannya. Nah di sini ada lampirannya nih, leather 16%. Jadi di sini nih ada sintetis leathernya, ada leathernya. Nah, ini aman nggak sih sebenarnya sih kalau mau dicuci biasa? Bisa dilakukan cuci biasa, tapi setelah itu harus di recondition dengan oilnya khusus untuk yang leathernya, dan tidak boleh lama dalam proses cucinya. Karena itu nanti bisa pengaruh juga terhadap si leathernya. Oh iya, sama treatmentnya dengan tadi jaket. Betul sekali, betul. Bagian kulitnya berarti jangan ya tadi mungkin cukup dibasah-basah. Betul, ya. Nah, kalau benar-benar full jaket kulitnya itu tidak bisa dilakukan untuk dicuci ya gitu. Itu memang harus. Karena ada pabriknya aja kan. Karena ini ada material fabriknya, ini bisa dilakukan sekali lagi, tapi memang betul-betul harus diperhatikan dia tidak bisa dicuci terlalu lama. Maksudnya dicuci terlalu lama dalam arti direndam terus bener-bener sampai ini nggak bisa dilakukan itu, karena nanti bisa efeknya adalah terhadap kulitnya. Gitu. Atau memang bisa dilakukan spot cleaning aja udah. Gitulah, spot cleaning ya itu memang harus bawa ke profesional yang bisa menangani untuk hal itu ya gitu loh. Intinya berarti mau jaket atau glove ya mungkin kalau untuk yang ya mostly materialnya leather ya kasih kayak ahlinya aja. Karena nggak bisa sembarangan dalam arti nanti bisa ada pengaruh terhadap si leathernya. Pengaruh dalam arti bisa berkurangnya daya tahan ininya gitu, lama penggunaannya gitu bisa berkurang. Nah sekarang gini Om, kalau untuk jaket kan emang kita pakai kemarin keringat. Nah, teman kan mungkin nggak terlalu ini ya. Nah kalau ini kan kalau glove nih, ya apalagi gue orangnya sangat berkeringat, gampang banget. Gue pakai jaket yang 323 tuh kan mostly mesh ya. Betul. Masih kadang keringetan tuh. Wah pasti. Glove ya, untuk glove, tangan gue juga suka berkeringat nih. Nah itu kan
pasti ya aroma-aroma. Nah, itu dia. Kalau tadi misalnya nih, lo bilang ya jangan kelamaan direndam, terus baiknya hanya di ini aja. Nah, ini hanya baunya gimana mau hilangnya nih gitu. Nah, baunya. Nah, itu balik lagi. Kalau untuk si leather sebenarnya itu kan cara prosesnya memang berbeda nih dengan material yang fabric ataupun dengan mix yang leathernya gitu loh. Nah, itu bisa dilakukan di brush, tapi memang ada alat khusus untuk melakukan itu dan chemical khusus untuk melakukan itu. Untuk yang leather ya? Betul, untuk yang leather. Misalkan yang tadi yang bukan leather lah. Nah, itu. Tadi mana yang peta ini? Nah, ini kan memang kebetulan dia leather sintetik, jadi aman untuk di laundry. Dicuci. Laundry itu dicuci. Dibasahin tuh aman banget. Gitu loh. Tapi kalau untuk yang leather, jangan coba-coba terus rendam gitu di dalam air gitu. Wah, itu katanya kulitnya juga bisa mengkeret itu ya? Gini, kalau leather itu kan bisa jadi gini loh. Kalau dicuci si leather gitu kan ada kandungan minyaknya. Takutnya kan kandungan minyaknya itu juga ikut terbawa sama si airnya nih, pasti akan mengurangi gitu loh. Kandungan minyak itu yang menjaga, menjaga supaya dia memang tetap soft, tetap lembut gitu. Kalau misalkan lo campur dengan deterjen terus lo cuci di dalam air gitu loh, itu leathernya. Nah, itu yang ditakutkan. Berarti kalau kayak yang ini kan nggak ada leathernya nih, cuman sintetik leather ya? Sintetik leather, aman banget. Ini nih aman, ini enak banget nih. Terus buat nyucinya kira-kira ya misal buat cuci sendiri nih? Nyuci sendiri, cukup di hand wash aja, lu cuci tangan aja di rumah. Dengan apa ada sabun khusus? Kalau bicara sabun, karena ini materialnya polyester gitu loh, jadi menggunakan sabun better menggunakan sabun cair dibanding sabun. Sabun cair memang kandungan betul, kandungannya yang tidak agresif ya tentunya ya. Nah, itu bisa dilakukan, aman kok. Nggak agresif, gimana maksudnya? Nggak, maksudnya nggak terlalu, kan ada nih deterjen yang memang deterjen ada memang yang khusus bener-bener buat ngilangin noda gitu loh. Ada deterjen yang memang ya umum dijualnya lah, atau dia tidak ada kandungan. Misalnya apa yang harus diperhatikan nih pas di saat kita milih sabun nih, maksudnya apa, ada kandungan apa gitu yang dihindarin gitu nggak? Kalau kandungan apa sih enggak ya, maksudnya dia memang spesial, maksudnya untuk misalkan ada penghilang noda gitu, ada deterjen memang pakaian yang biasa gitu loh. Nah, pakai deterjen yang cair biasa itu juga cukup aman kok. Gue pernah coba bersihin bagian dalam ini karena kan resiko kan itu tadi tuh ngilangin bau keringat. Bau keringatnya. Jadi gue sabunnya itu ini ke tangan nih terus masukin. Tadi gimana? Sebenarnya tidak masalah karena ini bisa dicelup di dalam air. Nggak masalah. Bersihin sabunnya itu tinggal celup gitu. Celup dalam air. Kecuali balik lagi nih, kalau kulit jangan pernah coba-coba. Karena maksudnya bahan ini nggak apa-apa ya. Kalau karena kalau misalkan kita lagi riding terus hujan terus basah itu gimana? Gitu loh kan. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu kan tidak bisa dihindari ya, gitu loh. Ya udah, langsung aja mau nggak mau langsung buru-buru dikeringkan. Setelah itu ambil recondition untuk khusus leathernya. Yang oil itu tadi kan? Oil lagi itu, karena betul, karena itu penting banget untuk supaya dia punya kulitnya. Ya, kan kandungan itu kan ke bawah sama air, kandungan oil atau kandungan pelembab yang ada di kulitnya tersebut gitu loh. Nah, itu supaya tidak kaku atau tidak menimbulkan jadinya keras. Makanya yang buat pakai jaket. Karena kering ya, setelah kering biasanya pasti agak keras tuh. Pakai glove kulit. Terus tiba-tiba ya misalnya lagi riding touring terus tiba-tiba kehujanan gitu ya. Itu harus segera tuh kasih betul tadi ya. Betul, segera. Itu jadi apa, misalnya kehujanan nih terus berarti di keringin aja karena udah terlanjur basah, mau dibasahin sekalian ya. Betul kan kain hangat tadi gitu ya. Iya, betul. Pokoknya dibasuh supaya debu juga ini ikut keangkat juga gitu. Setelah itu langsung keringkan, habis itu ambil recondition untuk leather.
supaya dia nggak kering nih, gitu loh. Karena kalau udah sampai kering kaku, biasanya itu yang timbul nanti jangka panjang pemakaiannya malah jadi lebih pendek tuh. Biasanya entah crack, misalnya males abis riding, aduh udah capek pulang riding kan, ntar aja deh. Ya itu yang bahaya, itu bahaya banget tuh, gitu loh. Ya mungkin sekali dua kali nggak berasa ya, oh kondisi masih oke, tapi biasanya jangka waktunya akan lebih pendek pemakaiannya. Untuk perawatannya itu sendiri biasanya seperti itu. Ya, berarti emang harus ya segera, emang harus ya itu ya, ya care ya. Care banget, betul. Penting banget itu. Ya sayang lah, ya kan kita juga istilahnya suka dengan ini produk gitu loh. Jadi ya harus juga dirawat. Ya kan biasanya kan emang glove kesayangannya ini nih. Betul. Ya mau ya karena sering dipakai kan, glove andalannya lah. Betul, betul. Sekarang balik lagi tadi ke kayak jaket nih. Nah untuk glove juga kan, kalau glove mungkin lebih itu tadi ya, lebih rentan keringetnya gitu, karena kan langsung nih. Betul. Kalau jaket kan rata-rata di jaket tuh biasanya ada lapisan dalamnya kan. Betul. Ya polyester gitu kan. Polyester. Kalau ini kan enggak nih, nah, langsung. Nah itu ada nggak misalnya ya buat dipakai sehari-hari, berapa lama bisa tuh harus treatment dicuci gitu-gitu? Nah ini balik lagi, better sih sekian waktunya. Kalau bicara waktu, tergantung sering makanya. Ya betul, balik lagi ke pemakaiannya. Kalau sehari tapi full seharian terus tiba-tiba memang lo abis itu kena hujan terus kering, kering. Ya better langsung lah dilakukan untuk pencucian. Karena kenapa? Kalau lo biarkan, itu kan ada kandungan zat dari si hujannya juga kan gitu loh. Terus campur debunya, betul. Itu yang mengakibatkan malah kalau udah meresap dan berpengaruh terhadap material bahannya gitu loh. Itu. Waduh, bermanfaat banget ya. Iya. Itu buat kadang kita nggak ini sih ya, nggak maksudnya gitu loh. Padahal tuh nggak terlalu apa ya, bukan dibilang nggak peduli sih, nggak juga. Ya, betul. Ya, mungkin itu tadi, karena makanya teman-teman banyak yang nanya di komentar ini. Makasih buat teman-teman Prime Gears yang atensinya di channel YouTube kita, komen. Nah, makanya ya apa yang mau kita bahas di depan, nggak tulis aja di kolom komentar. Nah ini ya itu berdasarkan dari komen teman-teman untuk cara perawatan, makanya ini kita angkat nih. Karena ternyata itu banyak yang belum tahu kan hal-hal yang simpel kayak betul, gitu. Betul. Simple banget kok gitu loh. Sebenarnya bisa dilakukan. Pokoknya yang penting ya perhatikan aja mengenai cara pencuciannya, karena dari si produksi brandnya tersebut pasti sudah melakukan istilahnya pasti ada ininya lah ya, ada pesannya lah ya. Betul, pesan, dan mereka juga pasti udah melakukan analisa. Jadi sebelum dijual atau produk itu tersebut dijual, pasti sudah dilakukan proses pencucian, mereka sudah pasti perhitungkan kok untuk itu, material bahannya dan segala macamnya. Itu aja sih. Nah ini yang emang sehari sering digunakan kan jaket sama glove. Glove, betul. Nah ini juga kan mungkin ada teman-teman juga yang ke sepatu nih sekarang nih. Sepatu ya. Ya, sepatu. Siap. Gua ambil sepatunya Om ya. Nah Om, nih udah ada sepatu nih. Ya karena kita ini Taichi ya. Iya. Sampelnya sepatunya Taichi semua. Nggak apa-apa. Ini sepatu nih. Sepatu lah ya. Nih. Nah, treatment atau mungkin ya dari perawatannya ya, maksudnya untuk cucinya gitu, untuk sepatu ini gimana nih? Ada ini khusus nggak? Maksudnya kayak misalkan nih, kalau ya pengalaman gue pribadi, gue cuci sepatu sih ya gue ya cuek-cuek aja nih. Sepatu maksudnya gue rendam air maksudnya sampai air masuk ke dalam, gue sikat. Karena kan emang biasanya ini rawan kotor kan, betul. Sikat gitu kan, udah jemur itu. Biasanya jemur hari tuh. Matahari. Itu gimana tuh? Kalau bisa sih kalau matahari atau langsung gitu, itu dihindari gitu loh, karena itu bisa mempengaruhi. Terus yang kedua adalah kalaupun memang itu kondisinya nah ini kan kebetulan nih produk pastinya waterproof ya. Dengan dry master waterproof. Nah, saat lo riding tiba-tiba terus kondisinya basah sekali karena lo pas lagi hujan gitu loh ya kan. Nah, terus lo udah sampai rumah, ya better langsung aja buru-buru dikeringin
Mau dibersihkan sekalian menggunakan memang khusus deterjen untuk pencucian sepatu, itu bisa juga. Tapi yang penting adalah pengeringannya ini yang cukup fatal. Kalau lo biarkan kondisi basah terus lo keringkan, itu bisa mengurangi daya tahan dari perekatnya atau dari material bahannya itu sendiri. Pastinya, iya, pasti gitu loh. ada unsur lem ya. Betul kan sekali, ya? betul sekali. Jadi better ya udah lo langsung keringkan aja. Gimana nih ngeringinnya apa segala macam ya, itu balik lagi. Lo bisa menggunakan tadi yang gua sampaikan itu, lo bisa menggunakan anduk atau lo bisa menggunakan kanebo, betul, supaya si airnya pokoknya dia berkurang, tidak benar-benar yang basah gitu loh, sampai meninggalkan hanya lembabnya aja nih. Jadi kalau udah cuman lembabnya aja, lo diamkan, lo keringin, lo pakai angin-angin aja atau lo pakai kipas angin gitu loh, supaya dia lebih cepat lagi keringnya gitu loh. Oke, berarti misalkan nih gua riding, hujanan, wah hujan nih, hujan, betul. Nah berarti ini harus segera, tadi kan lo bilang nggak boleh lama-lama. Betul sekali. Berarti sampai sebisa mungkin jangan lama-lama deh. Ya mungkin kan karena tadi air hujan ya campur debu segala macam. Betul. Berarti begitu sampai dibilas dulu nih. Bilas aja nggak apa-apa. Karena udah basah, bilas aja semuanya udah nggak apa-apa. Suhu air itu betul nggak terlalu. Memang ada beberapa suhu sebenarnya sih itu bisa mempengaruhi untuk menghilangkan noda, gitu. Suhu tertentu nih lebih ke hangat jatuhnya, gitu loh. Untuk istilahnya memudahkan lebih ngangkat si noda kotorannya, betul. Nah berarti tadi ya gua taruhlah gua siapin ember nih. Wadah, siapkan wadahnya gitu, terus lo rendam nggak apa-apa, tapi jangan dalam arti rendam tidak ditinggal gitu, no. Jangan. Jadi lu cukup celup-celup aja udah langsung hilangkan noda apa segala macamnya, lo bersihkan lah istilahnya ya kan. Ya, betul. Yes. Sikat ya, gue sikat ya. Sikat, tapi juga sikat menggunakan sikat yang memang benar-benar soft ya, halus ya. Pakai tadi sabunnya. Benar. Kalau memang ada peruntukan sabun, ya sabun yang pastinya sabun cair sebisa mungkin. Tapi memang peruntukannya memang khusus untuk sepatu. Oh ada. Betul, ada. Sekarang udah banyak dijual. Nah kalau nggak sempat gue belum beli nih di rumah ya pakai sabun cair biasa tadi nggak apa-apa ya. Sabun cair biasa tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Betul. Tapi yang penting balik lagi jangan sabunnya memang yang agresif ya, istilahnya gitu loh. Jadi bisa mengakibatkan juga nanti merusak material bahannya nantinya gitu loh. Nah setelah celup-celup, gue sikat kan, oke ini udah bersih nih, kan gue ya bilas lah ya. Bilas dan nah itu berarti tadi pakai apa tadi anduk ya? Ya, pokoknya gimana caranya untuk supaya airnya itu hilang hingga meninggalkan hanya lembabnya aja nih sebisa mungkin gitu loh. Jadi anduk atau kanebo lah ya. Betul. Peres nih sampai bener-bener airnya udah nggak ada dan bener-bener tinggal cuma basah lembab ya. Betul. Nah itu dijemurnya dijemur aja. Tapi janganlah dijemur biasa, tidak langsung kena matahari ya. Gitu loh. Cukup diangin-anginin aja. Betul. Kalau ada kipas angin ya boleh gunakan kipas angin. Gitu. Nah itu simpelnya seperti itu ya? Simpelnya seperti itu. Gampangnya gitu tuh. Oke, berarti ya. Tapi kalau mau lebih detail lagi ya better bawa ke profesionalnya untuk melakukan pencucian sepatu gitu loh. Kalau memang ada waktunya. Tapi kalau kondisi urgent gitu loh, udah lo balik malam gitu loh, habis riding segala macamnya, better sih jangan lo tunggu sampai besok kalau gitu loh. Nah biasanya nih kalau misalkan ya kayak tadi gue bisa riding nih, biasanya kan nih material-material kayak gini nih ya misal kayak tadi kena ya benturan lah atau apalah gitu kan, terus ya lecet nih kan segala macam, tadi kan udah gue bersih nih, ternyata ada lecet nih, ada apa nih, nah itu buat memperbaiki itu ke A to Z bisa dalam arti gini. Kalau itu terjadi di bagian material kulit dan sampai terjadi scratch kulitnya gitu, dan dia meninggalkan kan istilahnya luka lah gitu loh. Nah lukanya itu kalau kena material kulitnya itu tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau bekas lukanya atau dari warnanya si kulit itu dia menjadi pudar, hilang, itu masih bisa di-retouch. Tapi kalau misalnya emang lecet mengelupas itu udah nggak bisa diapa-apain, udah nggak ketolong istilahnya. Gitu. Nah terus yang agak-agak ini nih perawatan kan nih itu tadi nih kan ya biasanya umumnya sepatu resikonya itu ya
yang gampang apa, yang ngap atau betul. Ya, lemnya lah gitu. Lemnya. Nah, biasanya kan gimana tuh biar atau karena apa sih biasanya itu yang biasanya itu terjadi ya karena pemakaian, dalam arti pemakaian yang terkontaminasi karena panas atau ada kandungan minyak gitu yang bisa mengurangi daya tahan dari si lemnya itu sendiri biasanya gitu. Dan itu pun kan biasanya juga waktunya cukup lumayan lama ya. Gitu. Atau lo karena penyimpanan juga bisa mempengaruhi seperti itu karena lembabnya itu mengurangi daya tahan dari si kekuatan lemnya itu sendiri. Nah tadi kalau yang efek tadi misal gua rendem gitu sebenarnya kalau ada ngaruhnya juga? Pengaruh pasti ada. Pengaruh itu pasti ada, tapi setidaknya waktunya cukup lumayan lama. Dibanding lo misalkan lo lakukan lo habis cuci terus lo keringin begitu aja diam dengan kondisi yang benar-benar basah, itu akan mempercepat. Oh, itu mempercepat. Betul. Sama tadi kandungan air yang ada oilnya, minyaknya itu bisa banget. Lo sekarang panas saja itu bisa mengurangi juga. Oh, panas juga ya? Panas juga. Biasanya lu pakai gitu lu dengan waktu yang sangat lama, terus cuacanya cukup ekstrim, ya itu pasti akan mengurangi daya tahan dari si lemnya itu sendiri. Repot juga ya di cuaca kita ya. Wah, banget, banget. Ya udah banget. Ini masih perjalanan touring nih kan. Iya. Tahu hujan sekarang juga. Terus, panas. Itu. Tapi kan, ya balik lagi itu kan juga waktunya cukup lumayan lama ya. Tapi kalau itu dilakukannya cukup sering gitu dalam waktu setahun, ya pasti akan terjadi pengurangan kekuatan dari si lemnya, material bahannya juga itu berpengaruh. Oh, oke. Berpengaruh banget. Nah ini kita juga lupa ngebahas ini nih. Oh, oke. Biasanya pasti ada ya? Ada. Oh, ada nih. Ada. Ya, biasanya ada. Baca ini ya. Ada penjelasannya. Do not mesin dry. Tidak boleh menggunakan mesin cuci. Do not mesin dry and dry under the sun. Berarti nggak boleh juga. Langsung di terik matahari ya. Harus baca ini ya. Betul. Betul sekali. Tadi kalau untuk di E to Z nih. Nah, yang bisa di repair di itu apa ya tadi selain retouch ya? Oh, selain retouch juga kalau misalkan memang kondisi misalkan ada yang terkelupas, kita bisa lakukan gitu loh. Tapi memang daya tahannya tidak istilahnya seperti bawaan aslinya ya, beda gitu loh. Kita bisa bantu kalau untuk yang seperti itu. Misalkan ada yang lepas dan segala macamnya, lem-lemannya kita masih bisa bantu untuk perbaiki. Tapi kekuatannya pasti nggak akan itu. Ya, betul sekali. Nah, kalau misalkan terjadi ini beda ya talinya, tali string ya. Nih kalau misalkan putus kita nggak bisa lakukan itu nih. Iya. Ini bawa. Jadi kebetulan emang RS Taichi sepatunya kan pakai dia sistemnya nih. Oke, bawa sistemnya di sistem puter ini saya mereka namanya BOA. Nah, ini juga nggak cuma di Taichi sebenarnya dipakai sih. Di beberapa sepatu juga, kayak sepatu sepeda pun juga pakai ini nih, sepatu terus Adventure juga ada menggunakan BOA. Nah, kalau Technical juga udah pakai BOA ya. BOA, karena emang ini simple ya, nggak perlu ngikat-ngikat. Iya, betul. Nggak ribet gitu loh, harus ngikat dulu apa segala macam, tinggal putar aja. Di Taichi memang kita ada ini, ada apa? Warranty untuk misalkan tali ininya putus, ya. Bisa kita kasih. Oh, kalau misalkan tiba-tiba entah karena kenapa dia putus. Nah, lo ada customer nih. Putus, kasih ke kita aja. Cuman memang kita kasih free untuk 1 kali penggantian. Gitu. Oh, jadi tapi kapan? Nggak, kapan pun bisa. Pokoknya tiba-tiba putus, baru pertama kalinya putus gitu loh. Dari pembeliannya misalkan udah lama, terus kita datang bisa diganti. Bisa diganti. Free. Kita kasih free. Nah, ini memang ini memang sebenarnya kuat ya. Kalau memang putus karena misalnya putus pemakaian sih jarang banget. Oh, jarang ya. Tapi udah ada beberapa yang putus dan penyebabnya biasanya dia agak-agak. Jadi waktu pas beli baru, mungkin mau nyopot ini dia pikir mungkin tali teknik. Oh, iya keren ya. Oh iya mirip banget kayak tali teknik ya jatuhnya kayak material. Tapi tetap kita ganti, nggak ada masalah, tetap kita ganti. Maksudnya free, kata free gitu. Oke. Karena memang ya itu warranty dari kita. Bisa kita ganti 1 kali free. Oh, 1 kali penggantian. Ya, berikutnya ya ada biaya. Tapi oke. Nah, terus untuk ini juga ada juga yang udah lama nih pernah datang ke kita. Buahnya ini mungkin karena emang udah
lama nih kan ya dia apa bahannya kan ini ya apa plastik karet gitu ya. Kadang itu tadi yang perlu bilang nih lama ini nggak dipakai kayak yang tadi kita bahas protektor kan. Protektor betul bisa akhirnya ketas ya. Kayak gini pun bisa karena sama faktor nih. ini ya. Gitu ada tuh udah ketas patah. Nah itu bisa juga kita ganti. Tapi kalau ini kita ada partnya nih. Jadi ada partnya ya? Ada partnya. Oke. Nggak motor aja ada menyediakan spare partnya ya? Iyalah, kita luar biasa. Oke. Itu juga cuman kalau ini ada biayanya. Oh ada biayanya ya? Oh tapi semua part ini ada ya untuk sistem buahnya ini ya? Oke. Gitu. Oke. Gitu. Nah itu tadi nih kalau untuk makanya untuk perawatan perawatan sepatu ya. Tadi jadi nggak ada masalah lah ya buat di ini. Selama material bahannya adalah dia memang bukan yang istilahnya leather. Kalaupun dia sampai leather dan sudah terjadi sampai basah gitu, sebaiknya secepat mungkin dikeringkan. Itu loh. Karena kalau udah bicara kulit itu biasanya memang ada treatment khusus seperti yang sebelumnya kita bahas itu untuk jaket ya, gitu loh. Tapi kalau selama ya seperti yang ini gitu materialnya kanvas gitu loh itu masih bisa dilakukan gitu loh, ataupun ada mix. Selama mixnya juga dia misalkan dia bukan leather atau sintetis leather masih aman untuk dicuci, istilahnya memang ke dalam situasi tertentu gitu loh langsung dicuci dan dikeringkan itu aman. Itu loh. Ya intinya sih mungkin untuk dilakukan tadi sikat tetap harus yang halus ya. Betul, sikatnya kan juga. Pas nih. Betul, aman, betul. Tapi tetap menggunakan sikatnya yang yang halus. Karena takutnya adalah kalau misalkan didiamkan direndam terlalu lama juga itu bisa mengakibat mengurangi daya tahan si perakatnya atau material bahannya juga dia bisa istilahnya mengurangi luntur lah. Jadi warnanya tuh mengurangi warnanya gitu loh. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, kalau yang leather full leather biasanya ini ya kayak sepatu balap ya? Ya, kayak sepatu balap gitu kan. Ini juga pernah tuh, atau sepatu yang trail gitu kan tuh? Trail kita bisa lakukan itu. Bisa juga? Bisa. Bisa. Jadi jangan takut tuh guys kalau kalian misalkan habis trabas, foto kecil, udah kasih aja kalinya lah. Oke. Iya. Oke bro, jadi udah cukup jelas ya tadi ya dari jaket, glove, sepatu juga semua dijelasin secara detail dan simple buat kita lakukan di rumah sama Om Herdeo nih. Oh iya Om, satu lagi. Apa tuh? Ya tadi kan ngebahas riding hujan-hujanan. Nah, jas hujan nih. Jas hujan. Jas hujan itu kan kendalanya mungkin kalau misal yang habis touring ya kan, touring ya hujan-hujan, sampai rumah ya mungkin masih ya itu kan harus ya masih bisa di inilah ya buat treatmentnya gitu kan udah sampai. Nah kalau jadi ini maksudnya treatment kita untuk jas hujan nih, ya kan habis pakai hujan-hujanan. Kalau gue kadang pernah nih, ya itu tadi nih kalau misal kita mungkin ke kantor atau ya kuliah gitu ya atau, nah kan jaket juga kan bingung kan buat nyimpennya di mana. Betul. Ya udahlah langsung aja nih lipat aja terus di box, apalagi taruh di box tuh ya kan. Betul. Ntar paling ya udah aktivitas segala macam pulang ke rumah baru bisa di betul. Ya, makanya tadi kalau touring mungkin sampai rumah bisa lah di ini kan. Nah, digantung. Ada ini nggak sih? Maksudnya ada ya tadi treatment khusus ya maksudnya emang harus kita perhatikan untuk jas hujan karena emang kendalanya yang suka ditemuin tuh kalau di jas hujan misalnya begitu pas ya jas hujan kan kita pakai pas hujan doang kan jadi beda sama jaket sama glove yang emang ya lebih rutin kita pakai. Betul. Pas begitu udah pas hujan nih kan kita pakai, terus lagi nggak musim hujan kita jarang lama pakai gitu. Pas tiba-tiba kita mau pakai begitu dibuka, wah ada yang udah kayak berudul lah, udah maksudnya kayak pecah. Nah biasanya itu dipengaruhi gini. Jadi kalau jas hujan itu ya memang sih terkadang nih di luar sana kan maksudnya kita habis hujan terus karena memang satu dua hal kan nggak memungkinkan juga untuk digantung, ya kan? Langsung digantung ya? Iya, untuk langsung digantung gitu loh. Idealnya memang begitu dipakai harus langsung digantung. Harus maksudnya idealnya, dikeringkan lah. Ya, dikeringkan. Gitu, dikeringkan. Ya, dikeringkan berarti maksudnya digantung lah, ya kan? Nah, dikeringkan berarti kalau nggak sekedar digantung ya, digantung terus benar-benar dibersihin. Betul sekali. Jadi dibersihkan terlebih dahulu nih, gitu loh. Kan ada kotoran gitu loh dan segala macamnya. Nah, itu kalau misalkan kan pasti kotoran itu ada bakteri. Bakteri itu kan bisa mengakibatkan jadinya tuh mengurangi daya tahan dari si material bahannya itu sendiri gitu loh. Balik lagi. Nah, kalau misalkan kalian nih
pakai terus langsung lipat dengan kondisi basah dan kotor gitu dan didiamkan lagi di dalam jok atau yang habis touring lah di dalam side bag-nya gitu lah atau top box-nya. Dan kan kalau jas hujan ada punya ada tempat itunya. Betul, iya main masukin aja taruh kantong, iya kan itu nantinya kan lembab bakteri di situ kan menjadi apa mengakibatkan si materialnya menjadi immunity gitu, istilah memakan si material bahannya itu gitu loh, itu yang mengurangi akhirnya daya tahan dari si jas hujan tersebut gitu loh. Better sih sebisa mungkin gitu loh, kalau memang habis pakai itu sempat untuk dikeringkan dan dibersihkan terlebih dahulu, cukup dibersihkan aja menggunakan kanebo kan juga bisa gitu loh. Setidaknya kotoran yang ada di jaket tersebut kan juga hilang gitu. Oh, jadi habis pakai hujan nih, gantung ya, atau perlu disiram lagi? Kalau memang siram aja nggak apa-apa. Siram ya? Siram aja. Kan jadi juga terawat, tidak ada noda yang merekat di jaketnya, dilihatnya juga kelihatan betul, baru dilap, betul sekali. Perlu nggak dicuci, disabu di ini gitu kalau untuk dicuci bisa aja, tapi ya itu balik lagi hand wash saja. Tidak dikucek, dalam arti dikucek tuh bener-bener dipelintir ya, ya kan istilahnya ya, cukup dicelup-celup, dilap bagian yang kotornya gitu lah. Habis itu udah keringkan menggunakan kanebo gitu loh, supaya airnya meresap di kanebonya atau menggunakan handuk gitu loh. Habis itu dijemur aja. Ya mungkin kalau untuk jas hujan ya, karena jas hujan memang materialnya beda-beda ya. Betul. Nah, itu dia balik lagi ke material ya pastinya. Yang materialnya ya apa ya mostly rubber gitu ya. Betul. Kan agak cenderung lebih gampang lah ya. Itu pun kalau yang orang bilang biasanya PVC. Berat ya PVC itu paling gampang banget sebenarnya gitu loh. Cukup ya menggunakan kanebo aja tuh udah dilap-lap aja tuh udah dia kondisinya benar-benar kering dan bisa langsung dilipat. Oh gitu. Itu loh. Tapi kalau yang material bahannya taslan balon atau dia Gore-Tex pun gitu loh, tetap itu nggak bisa langsung dilakukan abis hujan terus lo lipat terus lo simpan langsung. Wah, itu nggak bisa. Sama kayak jas hujan Taichin kan dry master tuh. Nah, itu juga sama tuh. Maksudnya Iya. Pernah sempat cerita ya itu orang dia pernah pakai itu terus udah lama nggak dipakai nih. Begitu sudah dibuka udah jadi kan ada kayak material bahannya tuh dalamannya kayak ada lapisan apa sih? Nah, lapisan itu yang justru yang menahan airnya itu kan? Betul. Saya lupa nama lapisannya itu. Jadi unsurnya kayak bahan karet. Betul. Nah, itu kenapa bisa sampai rotok? Karena kan penyimpanan lama itu bisa mengakibatkan dia lembab. Nah, itu yang mengurangi daya tahan si materialnya itu sendiri. Itu pakai better diangin-anginin, betul. Kalau memang bisa dibersihkan gitu loh, baru disiram dulu biar disiram lebih bagus gitu. Istilahnya menghilangkan kotorannya, jadi tidak menimbulkan noda nantinya. Nah, itu. Berarti soalnya gini, kadang-kadang kita suka agak pas musim hujan ya. Musim hujan kan pakai jas hujan nih, gitu kan udah nih, wah sampai rumah udah kan ya hujan tuh kadang-kadang udah digantung aja. Ya, toh besok pagi bakalan hujan lagi nih, karena kan musim hujan kan. Adalah tanggung lah gitu. Tanggung lah, jadi besok jadi dipakai lagi, hujan lagi gitu kan. Buat bersihin lagi, ntar besok begitu lagi mungkin agak-agak aduh capek juga ya kan gitu. Tapi justru salah begitu ya, jangan salah. Better kalau bisa dibersihkan terlebih dahulu, karena kan kotoran itu kan bisa menimbulkan bakteri. Bakteri kalau sudah istilahnya merekat terlalu lama kan juga mengurangi daya tahan si material bahannya. Memakan, betul. Oke, thank you. Waduh, lengkap banget nih bro nih. Udah ya, tadi jas hujan juga udah dijelasin ya dari semuanya. Ya, kebetulan nih emang Om Herdam nih kalau menurut saya sih pakar nih. Sebelum dia Z, gue cerita dikit ya. Oke, nggak apa-apa. Ini dia di jadi better nggak usah. Jadi tempat apa dia di lama di memang laundry yang itu tempat laundry, waduh paling mahal. Yang kalau ongkos laundry bisa jutaan. Kalau mahal sih enggak. Ibaratnya treatment tuh emang yang benar-benar betul diperhatikan banget gitu loh. Jangan sama nama yang kayak laundry kiloan gitu. Jadi ini emang udah profesionalnya gitu. Oke, Om Herdam, terima kasih. Sama-sama. Udah ya
membantu kita cara merawat ya aparel yang simple juga, tapi juga ya memang ya kayak hal-hal kecil yang emang kadang kita nggak sadar buat. Betul, karena hal kecil itu sebenarnya berpengaruhnya cukup besar loh. Itu. Hal kecil kita lakukan aja pengaruhnya cukup besar. Nah, makanya ya mudah-mudahan nih teman-teman ya maksudnya mudah-mudahan sangat bermanfaat nih informasi kami kan sih pasti bermanfaat banget buat teman-teman, buat kita semua. Jadi ya mungkin ya terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Sama-sama, Mas Arif. Sharing terkait ilmunya, gitu. Oke bro, jadi udah cukup jelas tadi dijelasin sama Om Herdau terkait dengan cara merawat ya atau maintenance aparel kita. Ya, jadi teman-teman setelah jelasin tadi bisa melakukannya sendiri di rumah. Jadi sangat simple, bahkan yang tadi hal-hal kecil yang mungkin nggak kita sadarin. Betul banget. Penting banget ya. Jadi ya semoga bermanfaat, dan Om Herdau sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas Arif. Oke teman-teman, ya menurut saya sih ini penting banget ya. Jadi harus kalian share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih, sekian dari saya. Selalu waspada dalam berkendara, tetap gear up. Saya Arif RB. Saya dengan Herdau dari A to Z Laundry and Apparel Care. Wassalam. Bye.